Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode hari ini 23 Juli 2021. Hari ini tanggal 23 Juli 2021 hari Jumat ya. Jam sekarang jam 1.11 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi berlaku untuk hari ini sampai dengan Senin ya. Senin tanggal 26 Juli 2021. Jadi untuk harian berlaku untuk hari ini dan untuk Senin ya. Minimal ya, maksud saya seperti itu ya. Kemudian sebelum saya bahas mengenai analisa saham harian, saya akan membahas event untuk hari Sabtu ya, besok ya. Jadi IDX Jawa Timur dan Saham Profit ya mengadakan kerjasama untuk acara forum investor. Nanti ada pembabaran materi ya dari pihak KPEI dan juga materi analisa teknikal dari saya sendiri ya selaku founder dari Saham Profit. Jadi yang berminat terbuka untuk umum ya, ini free ya, nggak ada biaya. Jadi nanti meetingnya pakai Zoom ya, hari Sabtu 24 Juli 2021. Meeting ID-nya silakan dicatat 948 9719 6684 ya. Kemudian passwordnya 164944 ya. Jadi kita mulai jam 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai jam 11 kurang lebih ya. Jadi di forum investor biasanya dibahas mengenai analisa teknikal ya, edukasi atau fundamental. Kemudian juga analisa seputar informasi dari bursa atau KESI atau dari KPEI ya, seperti itu ya. Jadi yang berminat silakan join, jangan lupa ya. Ini berlaku untuk semua ya, baik pemula maupun yang sudah lama di pasar saham. Ya siapa tahu bisa menambah pengetahuan ya, walaupun sudah lama di pasar saham ya. Silakan join, jangan lupa dicatat besok. Baik, saya mulai langsung dengan sahamnya untuk hari ini ya. Baik, saya bahas langsung. Yang pertama untuk analisa saham hari ini untuk Arto ya, Bank Jago Tbk. Jadi Arto ini sudah saya bahas sering banget ya. Di analisa saham harian ada, di analisa saham mingguan juga ada. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan dari awal ya. Ini 16.500 ke atas saya sudah sarankan untuk average up bagi yang sudah punya ya. Jadi sejauh ini uptrendnya masih bagus, dia breakout ke atas ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya sesuai dengan garis yang sudah saya berikan. Jadi pasang di 16.500 dan 16.000 ya. Itu bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy on weakness ya, kalau nggak berani buy sekarang, kalau mau buy on weakness tunggu di area 14.500 sampai dengan 15.000 ya. Jadi saya naikkan, artinya kalau dia koreksi di bawah 15.000, buy-nya itu tunggu kalau dia berhasil naik kembali ke atas 15.000 ya. Jadi buy on weakness seperti itu ya. Jadi bukan berarti turun langsung buy, itu enggak seperti itu ya. Itu namanya tangkap pisau jatuh ya. Jadi kita tunggu konfirmasi kalau ada pantulan ya, atau istilahnya rebound. Jadi dia mantul ke atas 15.000 barusan buy. Buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atas 15.500 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 16.000 tambah lagi, naik lagi ke atas 16.500 tambah lagi dan seterusnya. Target test berikutnya sudah saya sebutkan di 17.800. Jadi yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja, tapi buy-nya bertahap aja ya. Pasang stop loss-nya di 16.000 dan 15.500. Kalau pasang di 16.500 kan terlalu dekat ya, harganya sekarang kan 16.500. Jadi kalau buy sekarang belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut ya. Disesuaikan dengan porsi masing-masing. Pasang stop loss-nya di 16.000 dan 15.500. Nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas sini, high-nya hari ini kan dia di 16.875. Kalau dia berhasil naik ke atas 16.875 boleh tambah lagi ya. Jadi sistemnya average up, buy-nya nyicil aja. Seringkali di grup ya ada yang tanya apakah ketinggian Pak Suntar. Sebenarnya ya kalau trennya masih bagus uptrendnya, jadi tidak ada istilahnya saham itu ketinggian, nggak ada ya. Jadi jangan terlalu takut. Kalau misalnya takut beli di pojok ya belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang saya berikan ya, atau buy on weakness di area yang saya sudah berikan juga. Jadi tidak perlu terlalu takut asalkan kita sabar, fokus dan disiplin ya, sesuai dengan garis-garis ini. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya, seperti itu ya. Jadi kalau takut-takut terus nanti nggak beli-beli ya. Singkat saya ini Arto ini dia sudah breakout dari lama ya, dari sideways-nya ini sebelumnya ya, dari sejak 11.900 ke atas breakout ya. Jadi kalau ketinggian terus ya nggak beli-beli ya, seperti itu ya, nggak dapat profit artinya ya. Nah ini
area buy on weakness juga saya sebutkan ya, harusnya waktu koreksi ini ya dia mantul ya, harusnya sudah berani buy ya, yang buy on weakness sebelumnya ya, rajin nonton, mencatat dan buy, harusnya sudah buy. Kalau misalnya barusan kenal ya, tunggu aja buy on weakness di area 14.500 dengan 15.000, atau buy sekarang boleh, buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Nanti naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi. Target price berikutnya kurang lebih di Fibonacci extension 161,8% ya, di sekitar area 17.800 itu untuk Arto. Oke, berikutnya untuk analisa saham Maria ini untuk TBIG ya. Jadi garis-garis TBIG sudah saya berikan juga akhir minggu ini ya. Dia akan berusaha untuk berikan ke atas 3250 ya. Jadi sampai minggu depan lah ya. Karena ini hari terakhir, hari Jumat ya. Jadi yang sudah punya pasang stop bagaimana? Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 3100 dan 3000. Kalau belum punya mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Karena ini adalah area buy on weakness yang sudah saya berikan sebelumnya ya, yang saya kotakin ya. 3000 sampai 3100. Kalau buy sekarang pasang stop lossnya di 3100 dan 3000. Jadi dua level ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 3250 tambah lagi, naik lagi ke atas 3400 tambah lagi ya. Jadi tambahnya setiap lipatan 100 setelah itu ya. Naik ke atas 3500 tambah lagi, naik lagi ke atas 3600 tambah lagi ya. Target price dekatnya di 3800 atau sekitar area Fibonacci extension 161,8% di sekitar area 1000 sekitar area maaf di sekitar area 3900 ya. Itu untuk Fibonacci extension 161,8%. Oke, berikutnya untuk analisa saham hari ini untuk Antam ya. Jadi minggu depan dia akan berusaha untuk breakout ke atas ini ya. Ini swing high terakhirnya di 2690. Jadi hari ini dia rebound. Memang kecenderungannya trennya sekarang masih sideways ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 2600 dan 2540. Yang belum punya kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di area sekitar yang saya kotakin ini ya. Ini di area 2470 sampai dengan 2500. Artinya tunggu kalau dia rebound ke atas 2500 barusan buy ya. Buy-nya bertahap, nanti naik lagi ke atas 2540 tambah lagi, naik lagi ke atas 2600 tambah lagi ya. Seperti itu ya, buy-nya bertahap. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh, pasang stop loss-nya di 2600 dan 2540. Tapi buy-nya bertahap ya. Nanti kalau naik lagi ke atas 2670 tambah lagi, naik lagi ke atas 2730 tambah lagi, naik lagi ke atas 2780 tambah lagi, target price berikutnya di 2890. Jadi untuk Antam ya. Kurang lebih sih dia masih sideways ya. Tapi kalau mau buy sekarang boleh. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut ya. Intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Boleh di screenshot ya, nanti di print ya, disimpan ya, supaya tahu kira-kira nanti pasang trailing stopnya di mana, kalau naik lagi ke atas berapa, tambah lagi di atas berapa gitu ya. Jadi ini untuk money managementnya ya gitu ya. Oke, berikutnya untuk AGRO. Jadi AGRO ini dia sudah berhasil naik lagi. AGRO sudah berhasil naik lagi ya. Di sini kita lihat dia akan berjuang untuk naik ke atas 2400 ya. Jadi dia akhir minggu ini dia masih berusaha ya. Minggu depan ada kemungkinan dia naik ke atas 2400. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 2260 dan 2200. Kalau mau buy boleh buy sekarang Pak Sunar, boleh ya. Asalkan pasang stop lossnya di 2260 dan 2200. Kemudian buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 2400 tambah lagi ya, naik lagi ke atas 2600 tambah lagi, target price berikutnya adalah 2800. Jadi 2800 ini adalah area Fibonacci extension 127,2%-nya untuk AGRO. Oke, berikutnya untuk analisa saham hari ini untuk DMMX ya. Jadi DMMX ini masih naik lagi ya. Jadi sesuai dengan pembahasan sebelumnya 2800 sudah kena ya. Yang sudah punya ya tinggal pasang trailing stop aja ya. Pasangnya di mana Pak Sunar? Pasang di 2700 dan 2600 trailing stopnya ya. Kalau yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy sekarang boleh nggak? Jadi ada dua pilihan ya. Buy on weakness sebelumnya saya kasih di area 2000 sampai 2100. Tapi berhubung dia naik lagi higher high, jadi buy on weakness-nya saya naikkan di area 2100 sampai dengan 2200. Jadi kalau mau buy on weakness tunggu kalau dia berhasil
koreksi kemudian mantul ke atas 2200 barusan beli ya. Baiknya bertahap aja, naik ke atas 2400 tambah lagi, naik lagi ke atas 2500 tambah lagi dan seterusnya ya. Ikutin aja garis merah yang sudah saya berikan di garis-garisnya sebelah kanan ini ya. Kemudian kalau mau tambah lagi pasar boleh nggak buy high sell higher? Boleh saja karena saya sudah sebutkan garis-garisnya ya. Berikutnya target price-nya 3000 dan 3200. Jadi belinya bertahap aja. Kalau yang mau buy high sell higher ya, buy sekarang pasang stop loss-nya di 2600 dan 2500. Kemudian naik lagi atas 3000 tambah lagi target price berikutnya adalah 3200. Itu untuk DMMX. Jadi nggak perlu takut ketinggian ya. Selama uptrend-nya masih bagus, ini uptrend-nya masih cukup bagus dan kuat ya. Seperti itu ya. Jadi jangan takut ketinggian. Kalau takut ketinggian, pilihannya ada 3. Yang pertama, belinya bertahap ya, sesuai dengan garis-garis ini ya. Kemudian pilihan kedua, buy on weakness di area yang saya kotakin ini. Atau ketiga, kalau masih takut ya pilih saham lainnya gitu ya. Jadi mudah banget kok trading ya. Yang penting sabar, fokus, dan disiplin ya. Kurang lebih cukup ya untuk DMMX. Kemudian berikutnya untuk TINS. TINS di sini dia berhasil breakout ke atas 1730. Jadi sejauh ini dia uptrendnya masih cukup bagus ya. Buy on weakness ikut aja area sekitar 1600 sampai dengan 1620-an. Jadi tunggu dia koreksi kemudian mantul atau rebound ke atas 1620 barusan buy ya. Naik lagi ke atas 1660 tambah lagi, naik lagi ke atas 1695 tambah lagi dan seterusnya. Kemudian mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar untuk TINS? Boleh ya, asalkan pasang stop loss-nya di 1695 dan 1660. Jadi buy-nya bertahap aja, nanti naik lagi ke atas 1730 tambah lagi, naik lagi ke atas 1770 tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah 1840 dan 1915 ya. Itu untuk TINS ya. Jadi uptrend-nya masih cukup bagus. Belinya bertahap aja, santai sambil pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham friend masih sama ya. Tinggal ikutin aja garis-garisnya yang sudah punya pasang trailing stopnya di 113 dan 109 ya, kurang lebih ya. Kalau mau buy sekarang juga boleh pasang stop lossnya di 113 dan 109. Buy-nya bertahap aja, yang penting ikutin garis-garisnya aja ya. Naik lagi ke atas 119 tambah lagi, nanti naik lagi ke atas 123 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 129 tambah lagi, maka target price berikutnya adalah 135, 143 dan 150 ya. Tadi seperti itu ya. Memang kecenderungan di sini dia kalau kita lihat swing high pertama di sini ya. Ini swing high-nya tanggal 24 Juni, yang ini swing high-nya tanggal 5 Juli ya. Dia lebih rendah ya. Kemudian di sini ada swing high juga lebih rendah ya. Yang ini kita masih belum tahu pasti. Jadi yang belum punya kalau mau buy sekarang ya belinya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif sambil pasang stop loss ya. Stop lossnya pasang di 113 dan 109. Yang mudah-mudahan dia berhasil breakout lagi ke atas 135 dengan targetnya di 150 ya. Itu kurang lebih untuk friend ya. Oke, berikutnya untuk ESA. ESA dia hari ini masih rebound ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 422 dan 400. Kemudian kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 422 dan 400 ya. Jadi buy-nya bertahap. Kalau dia naik lagi ke atas 434 tambah lagi, naik lagi ke atas 454 boleh tambah lagi. Target price berikutnya adalah kurang lebih sekitar area 490 sampai dengan 500 ya. Itu adalah Fibonacci extension 261,8% ya. Yang mau buy and weakness, kalau takut buy sekarang ya beli aja di sekitar area ini ya 340 sampai dengan 360. Artinya kalau misalnya dia koreksi ya, tunggu kalau dia berhasil naik atau mantul ya istilahnya ya, rebound ke atas 360 persen buy. Buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 374 tambah lagi, naik lagi ke atas 400 tambah lagi dan seterusnya ya. Intinya ikutin aja garis-garis merah ini yang sudah saya berikan ya. Jadi mudah sekali, nggak perlu terlalu agresif tapi jangan terlalu takut ya, seperti itu ya. Yang penting tetap sabar, fokus dan disiplin selalu. Berikutnya untuk BBA ya, masih naik lagi, breakout ke atas 400 ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi, penerbitan saham baru, right issue, atau laporan keuangannya membaik, atau ada berita akuisisi dan lain-lain ya. Silakan cek sendiri ya, apakah ini saham repo dan sebagainya, atau apakah ada penerbitan warrant dan sebagainya. Silakan cek ya, saya hanya fokus di analisa teknikalnya aja. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 400 ya, maksimum stop lossnya di 350. Kemudian yang mau buy high sell higher, kalau mau buy sekarang boleh-boleh saja, asalkan jangan terlalu banyak ya, buy-nya bertahap. Nanti kalau naik lagi ke atas 438 tambah lagi, target price berikutnya sekitar 450 dan 500 ya.
Jadi saya gambarkan garis-garisnya ya. 450 dan berikutnya 500. Jadi belinya bertahap aja bagi yang berani ngambil resiko buy hasil higher ya. Buy sekarang pasar stop lossnya 400. Nanti kalau naik lagi ke atas 438 tambah lagi, naik lagi ke atas 450 tambah lagi, target price berikutnya di 500 ya. Kalau mau buy on weakness, kalau misalnya takut buy sekarang ya, ya tunggu aja di sekitar antara harga 286 sampai dengan 302 ya. Jadi kalau dia berhasil rebound ke atas 302, barusan buy ya, seperti itu ya. Buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 350 tambah lagi, naik lagi ke atas 400 tambah lagi, dan seterusnya. Itu kurang lebih seperti itu ya. Ini yang mau buy on weakness. Jadi uptrend-nya sejauh ini masih cukup bagus. Tinggal pasang trailing stop aja dan stop loss ya. Kalau buy itu langsung pasang trailing stop dan stop loss ya. Jadi jangan sampai lupa pasang nanti jadi loss ya, seperti itu ya. Jangan lupa tetap pasang trailing stop dan stop loss ya. Kemudian berikutnya untuk Mari ya. Uptrend-nya masih cukup bagus ya. Secara teknikal ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi, penerbitan saham baru atau right issue dan lain-lain, silahkan cek ya. Secara teknikalnya kalau sudah punya ya, pasang aja stop lossnya di 400 dan 380 ya. Kalau mau buy on weakness, sebelumnya saya kasih area ini ya, 336 sampai 348. Ini saya naikkan karena dia hari ini higher high ya. Saya naikkan ke area 348 sampai 360. Artinya kalau dia koreksi di bawah 360, kita belinya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 360 barusan buy ya. Kalau belum berhasil naik ke atas 360 berarti belum buy ya. Seperti itu ya. Kemudian naik lagi ke atas 380, tambah lagi, naik lagi ke atas 400, tambah lagi, dan seterusnya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis merah yang sudah saya berikan. Beli sekarang, pasang stop lossnya 400 dan 380. Buy-nya bertahap, nanti naik lagi ke atas 420, tambah lagi, naik lagi ke atas 440, tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah sekitar harga 500. Ya mudah-mudahan aja bisa tercapai 500 ya minggu depan ya. Asalkan tetap sabar, fokus, dan disiplin ya. Harusnya nggak perlu terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif ya. Baiknya bertahap aja. Intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ini ya. Berikutnya untuk AGII. Jadi AGII di sini dia rebound hari ini, berhasil rebound ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya. Ini Fibonacci retracement saya tarik dari swing low di sini dan swing high-nya. Di sini kita lihat dia berhasil mantul dari 1600 ya. Kalau mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 1650 dan 1600. Kalau mau buy on weakness sebenarnya sih bisa tunggu di 1500 atau 1550, atau buy sekarang juga sudah boleh ya. Karena uptrendnya dia masih cukup bagus ya. Ada peluang minggu depan dia breakout ke atas 1800 ada ya. Jadi buy-nya bertahap aja, pasang stop lossnya di 1650 dan 1600. Nanti naik lagi ke atas 1700 tambah lagi, naik lagi ke atas 1800 tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah 1900 dan 2000 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2000 ya ada kemungkinan dia breakout ke atas 2100 ya. Jadi seperti itu, garis-garisnya ini untuk average up ya. Tinggal pasang trailing stop dan stop lossnya ya, seperti itu ya. Uptrendnya masih cukup bagus, semoga lancar ya. Kemudian berikutnya untuk Yellow ya. Kalau nggak salah Yellow dia ada penerbitan warrant ya. Jadi ada aksi korporasi, makanya sahamnya naik tinggi. Yang sudah punya ya pasang, harusnya sudah pasang trailing stop ya. Ini 250 sudah saya sebutkan sebelumnya ya, target price-nya sudah tercapai ya. Jadi selamat bagi yang lagi nonton, mencatat dan buy ya. Yang sudah punya ya harusnya sudah pasang trailing stop ya di 250 ya. Kalau belum pasang, boleh pasang sekarang ya. Pasangnya di 208 dan 199 ya. Itu untuk Yellow ya. Kemudian yang mau buy on weakness, sebelumnya saya gambarkan di area 134 sampai 139. Karena dia sudah naik lagi, maka saya naikkan buy on weakness-nya tunggu di area ini ya, 167 sampai dengan 175 ya. Jadi kalau dia koreksi, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 175 buy. Buy-nya bertahap ya, naik lagi ke atas 181 tambah lagi, naik lagi ke atas 199 tambah lagi, dan seterusnya ya. Itu yang buy on weakness. Kalau yang buy high sell higher, saran saya sih lebih baik tunggu aja ya. Karena ini ekornya tinggi ke atas. Kalau mau resikonya tinggi ya, berani ambil resiko tinggi, buy high sell higher, mungkin sekalian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 250 buy ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Target price berikutnya adalah 300 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 250, target price berikutnya adalah 300. Nanti kalau dia naik ke atas 250, tambahnya setiap lipatan 10 aja ya. Naik lagi ke atas 260, tambah lagi, naik lagi ke atas 270, tambah lagi, dan seterusnya ya. Sampai capai target 300 ya. Kurang lebih seperti itu.
Itu khusus yang berani ambil resiko tinggi buy high sell higher. Kalau nggak berani ya tunggu buy on weakness atau pilih saham yang lainnya ya untuk yellow ya. Karena ada korporasi kalau nggak salah Warren kalau nggak salah ya. Kemudian berikutnya untuk Cerex. Jadi Cerex hari ini arah ya, auto reject atas ya. Jadi Pak Sunar, kira-kira yang sudah punya bagaimana? Tetap saja ikutin garis-garis yang sudah saya berikan ini ya. Saya nggak ganti-ganti ya. Yang rajin menonton, membaca dan mencatat ya. Dan buy ya, tentu saja. Ini saya sudah sediakan. Harusnya naik ke atas 625 buy ya, automatic order ya. Naik ke atas 680 tambah lagi, naik ke atas 705 tambah lagi. Jadi sekarang pasang aja trailing stopnya di 705 dan 680 ya. Itu bagi yang sudah punya. Kemudian maaf agak flu ya, nggak parah sih, flu biasa ya. Kemudian saya lanjutkan ya, dia kalau bagi yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di 705 dan 680. Kalau belum punya tunggu aja buy on weakness di area 625 sampai dengan 650 ya. Jadi artinya kalau dia berhasil kalau dia koreksi kemudian dia berhasil naik ke atas 650 barusan buy ya, seperti itu ya. Buy on weakness-nya, tapi bertahap aja, naik ke atas 680 tambah lagi, naik ke atas 705 tambah lagi ya, dan seterusnya. Itu yang buy on weakness. Kalau yang mau buy high sell higher, kalau hari Senin dia dibuka ya, masih bisa buy ya. Boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya, tapi buy-nya tunggu kalau dia naik ke atas 760 buy. Buy-nya bertahap ya, naik ke atas 820 buy tambah lagi ya, target price terdekatnya di 860. Jadi Cerex ini sudah pernah saya gambarkan, ini bentuknya seperti hampir mangkok ya, tapi di sini di tengah perjalanan dia gagal ya, malah sideways dan turun koreksi ya. Dan kali ini dia akan berjuang untuk naik lagi. Batasnya di sini ada batas resistennya di 860 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 860, maka dia masih ada target berikutnya nggak Pak Senar untuk Cerex ya? Ada ya. Jadi kalau naik ke atas 80, target price berikutnya adalah sekitar 900 dan 1000 ya. Ini saya targetkan gambar-gambarnya, garis-garisnya. Jadi yang mau buy-nya bertahap aja, mulai dari 760, mulai dari 760 buy ya, tapi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif. Naik lagi ke atas 820, tambah lagi, naik lagi ke atas 860, tambah lagi, naik lagi ke atas 900, tambah lagi ya. Target price berikutnya 1000 ya. Mudah-mudahan aja dikasih. Cerex ini kan barusan IPO ya, nggak tahu dia naiknya ada berita apa, saya nggak tahu, saya nggak baca ya. Silakan dicek sendiri beritanya ya. Oke, berikutnya untuk PRDA. Jadi ini PRDA sudah saya gambarkan untuk area buy on weakness ya. Ini 7.500 ya. Ini harusnya sudah kena ya, sudah buy ya. Jadi yang sudah buy pasang aja stop lossnya di 7.350 dan 7.000. Ya, kalau yang belum punya, kalau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya, asalkan pasang stop lossnya di 7.500 dan 7.000. Buy-nya bertahap aja ya. Nanti naik lagi ke atas 8.000 tambah lagi, naik lagi ke atas 8.500 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 9.000 tambah lagi dan seterusnya ya. Target price berikutnya kalau dia berhasil breakout dari swing high-nya ini ya, 9.225, target price berikutnya adalah di 9.500 dan 10.000 ya. Saya nggak tahu ini naik tinggi apakah ada aksi korporasi atau adakah akuisisi atau laporan keuangannya bagus atau gimana ya, atau rencana stock split dan sebagainya, saya nggak tahu. Silakan dibaca beritanya ya. Saya di sini hanya fokus ke analisa teknikalnya aja ya. Jadi belinya bertahap aja, ikutin garis-garis yang sudah saya berikan, jangan terlalu agresif ya, belinya bertahap, tapi jangan terlalu takut-takut ya, disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham hari ini. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang baru ya. Kemudian jangan lupa juga kasih komentar ya, atau kalau ada saran atau kalau ada pertanyaan silakan komen di bagian komentar ya. Kurang lebih sekian, terima kasih, salam sehat, damai dan sejahtera selalu.